dalam berbicara di depan, terus juga bisa dalam pertemanannya. Nah, di sini yang keempat itu kita bisa terbebas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jadi kita itu nggak perlu nih dipikirin gitu omongan-omongan yang negatif dari orang lain. Nah, di sini yang kelima itu kita bisa menerima diri sendiri. Khususnya kalau kita bisa menerapkan self love, itu kita bisa menerima diri kita padanya. Next. Nah, di sini banyak banget ya manfaatnya. Nah, yang keenam ini itu bisa mengurangi stres dan kecemasan seperti yang tadi. Kalau misalnya kita itu sudah membangun self love dan body positif, itu kita bisa mengurangi stres dan kecemasan baik dalam hal belajar maupun hal lainnya. Nah, yang ketujuh itu kita bisa mendapatkan kepuasan hidup, yang mana kita itu akan merasa puas dengan hidup kita yang sudah kita jalani saat ini. Nah, yang kedelapan itu kita bisa mengembangkan gaya hidup, yang mana kita itu bisa bebas berekspresi, jadi gak perlu pikirin omongan orang lain. Kita bebas nentuin gimana kita mau jadi seperti apa. Nah, yang kesembilan itu kita belajar untuk menghadapi kesulitan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, kalau kita sudah membangun self love dan body positif, insya Allah kita itu bisa menghadapinya dengan baik. Next. Nah, di sini self love juga karena banyak banget ya. Di sini ada yang ke-10, yaitu mengembangkan harga diri. Nah, kalau kita punya self love dan body positif yang baik, itu kita bisa pengembangan harga dirinya tuh menjadi lebih baik, jadi percaya diri seperti itu. Nah, yang ke-11 itu bisa meningkatkan daya tarik, yang mana kita itu dengan self love dan body positif, kita itu kan pasti akan menerima diri kita padanya, dan kita juga pasti akan menerima sesuatu yang ada di dalam tubuh kita dengan baik, dan orang lain pun pasti akan melihat diri kita itu ternyata dia nggak seperti itu gitu, ternyata dia bisa menerima diri dia padanya. Nah, yang ke-12 itu kita bisa memiliki motivasi yang lebih baik. Dengan self love dan body positif ini, kita itu bisa jadi lebih giat lagi belajarnya. Next. Nah, teman-teman di sini kalau ada yang mau nyatet boleh ya. Nah, di sini selanjutnya ada tantangan nih dalam membangun self love. Tadi kan manfaatnya, sekarang ada juga nih tantangannya. Yang mana tantangannya itu adanya rasa unworthy atau kurang berharga karena persaingan antar personal yang semakin besar skalanya. Nah, di mana kita itu kan secara pribadi ya pastinya nih di dalam teman-teman ada kan rasanya persaingan gitu, kayak siapa yang pengen jadi lebih baik gitu. Nah, yang kedua itu ada perubahan-perubahan fisik yang dialami menghasilkan persepsi yang berubah-ubah, dimana kita itu kan beragam ya setiap orangnya. Nah, pasti itu kan akan menghasilkan persepsi dari orang lain yang berbeda-beda juga. Tapi kita nggak usah pikirkan persepsi dari orang lain itu, apalagi yang menjatuhkan kita. Nah, perbandingan di sini. Perbandingan dengan orang lain itu seringkali menjadi pemicu rendahnya harga diri. Nah, kadang ada tuh ya orang yang sering ngebanding-bandingin diri kita. Nah, itu bisa jadi hal yang bisa menjatuhkan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk membanding-bandingkan diri kita tuh harus tetap teguh sama pendirian kita, supaya harga diri kita itu nggak jatuh atau kita tuh nggak merendah harga dirinya. Nah, yang keempat di sini ada harus aware terhadap situasi di mana orang terdekat pun bisa membuat kita jatuh. Nah, omongan-omongan yang negatif ini terkadang pastinya jadi pikiran bagi kita gitu, di mana dengan omongan-omongan yang negatif itu kita jadi jatuh, terus juga kita jadi males atau nggak percaya diri. Nah, yang terakhir di sini ada kritik internal berlebihan. Nah, kritik yang berlebihan terhadap diri sendiri itu bisa merugikan dan melukai harga dirinya. Nah, di sini kritik internal berlebihan. Jadi kita itu harus sayang terhadap diri kita sendiri, nggak boleh menjelek-jelekan diri kita sendiri, teman-teman.
Seperti itu. Nah, di sini tadi ada yang nyatet nggak ya? Siapa yang mau bacain hasil catatannya? Angkat tangan ya. Ada yang mau nggak? Boleh dibacain? Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau nggak? Kalau misalnya nggak ada yang bisa nyebutin nggak nih? Tadi kan aku udah jelasin ya manfaatnya banyak banget. Nah, ada nggak nih yang bisa nyebutin 3 aja manfaatnya? Siapa yang mau? Angkat tangan ya. Boleh? Sebutin nama. Namanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Struktur. Iya. Manfaat dari self love dan body positifnya menjadi kita lebih percaya diri dan koneksi bisa berkembang tidak Ada yang mau nambahin nggak? Tidak. Tadi kan temennya udah nyebutin ya, manfaatnya yang pertama katanya bisa percaya diri, terus dia bisa berkembang untuk lebih baik. Nah, sekarang apa lagi nih? menjadi motivasi yang lebih baik. Betul sekali ya teman-teman, kasih tepuk tangannya dong buat teman-teman yang udah nyebutin. Nah, sekarang kita mau ice breaking lagi nih, biar nggak ngantuk ya. Udah jawab, masa nggak dikasih reward? Oh iya, jadi siapa yang jawab nih? Mau dong. Ini tadi kan udah dijawab, kamu kan udah jawab. Kamu siapa dulu, kamu mau milih yang mana? Ini kamu ya. Terima kasih ya udah jawab. Makasih ya udah mau jawab. Pastinya kalian juga udah nyimak tadi materi yang aku berikan. Nah, sekarang kita mau ice breaking dulu nih yang akan dilanjutkan oleh Kak Alia. Silakan. Halo teman-teman semuanya. Tadi mungkin bosen kali ya materinya, tapi semoga tadi yang udah Kak Sania sampein itu bisa kalian terapin dan bisa kalian ambil pelajarannya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini kita bakal ice breaking lagi. Mau ice breaking lagi nggak? Ini emang cowok-cowoknya agak diem gitu ya? Kok kalian kayak diem gitu, pasif banget. Dari tadi tuh yang dominasi tuh cewek-cewek gitu. Oh, introvert semua ya? Ya aku spill ya, dikit-dikit ya. Nanti tuh ya di perguruan tinggi, nanti kalian lanjut kuliah segala, itu tuh jadi orangnya tuh harus ekspresif, harus apa ya, aktif di kelas. Jadi kalian ini masa-masanya harus mengasah diri untuk lebih menonjolkan diri sendiri gitu. Oke, kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breaking itu di sini kalian duduk aja dan aku mau kalian berhitung dari 1 ke sini terus ke belakang, semuanya dihitung, dan hitungannya dan waktu kalian hitungan itu kalian harus ingat hitungan kalian itu. Jangan sampai lupa. Oke? Kita mulai ya berhitung ya. Dari kamu deh. Dari kamu. Yang kencang biar teman-temannya tahu. 1, 2, 3, 5, 6, yuk. Kemana nih? Ini kemana sih kedua? Sini. 9,
tiga, 36. enam, tujuh. Oke, aku mau kalian semua ingat angka-angka kalian yang tadi. Nanti itu kan ada 37 orang ya di sini ya. Nanti aku bakal sebutin satu nomor. Misalnya ya, aku sebutin nomor 5. Siapa yang angka 5? Kamu. Nah, nanti kamu langsung berdiri dan kamu sebutin angka dari 1 sampai 37, terserah. Itu nanti misalnya kamu mau nunjuk nomor berapa? Nah, 4. Kamu 4, nanti kamu tunjuk lagi temen kamu. Ngerti nggak? Nah, kalau tadi di awal icebreaking-nya mungkin kayak masih slow gitu. Di sini aku minta nanti yang salah untuk 3 orang maju ke depan dan kita bakal kasih punishment. Setuju nggak? Oke, jadi kalian ingat ya semua. Aku bakal kasih waktu deh buat kalian ingat angka-angka kalian masing-masing. Udah ingat ya? Yang cowok-cowok ingat ya? Oke, fokus ya, fokus. Aku bakal sebutin angka dan dia harus berdiri dan nyebutin angka temennya. Dan yang gak fokus itu bakal dari hitungan 5 detik. Kalau 5 detik dia gak kejawab, bakal suruh maju dan kita bakal mengambil 3 orang. Oke? Oke, fokus semuanya, fokus. Siap ya? 13. Cepet. Jangan lihat orang saya. Nggak usah mikir, langsung sebutin. 1. Langsung cepat. Lagi. Udah. Iya. Oke, bentar. Ini harus cepat. Nggak boleh kayak yang mana. Kalau misalnya itu kelamaan, nanti kalian yang maju. Kalian sebutin angka apapun. Nggak usah kayak aku mau nunjuk dia, jadi huruf angka ini gitu. Nggak perlu ya. Jadi harus cepat. Kayak misalnya 1, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Dan berdiri ya, itu cepat, oke? Kita cepat ya. Oke. Konsentrasi. 37. 5. 7. 6. 4. 22. 23. 25. 27. 26. 25. 8. 11. 10. Maju. Kayak gitu ya. Itu tadi udah keren banget, udah cepet banget. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ya. Masih aku mau 2 orang lagi nih buat nemenin. Sebelumnya nama kamu siapa? Oke, kita bakal cari yang buat nemenin April 2 orang, oke? Kalian fokus ya, fokus. 21. 20. 22. 23. 25. 27. 30. 1. 5. 7. 18. 19. 32. 33. 36. 37. Maju sini. Harus fokus. Sebelumnya namanya siapa? Oke, ada Ulum dan ada April. Kita butuh 1 orang lagi ya. Fokus ya teman-teman, fokus. Oke, aku bakal sebutin 33. 34. 35. 34. 36. 32. 33. 36. 34. 37. Maju. Kamu namanya siapa? Oke, di sini ada Hajar, ada Ulum dan ada April. Tusukan dong, kalian kan temenan. Sini. Oke, di sini ada 3 orang teman-temannya nih. Aku pengen nganin ke kalian. Menurut kalian kita apain? Mereka bertiga. Suruh apa? Suruh apa nih?
kita katanya suruh nyanyi 27 Mei. Kalian tahu kan lagunya? Tahu kan? Nggak tahu, katanya temennya ada nggak tahu. Bisa nggak? Mau nggak itu? Oh bisa, kayaknya yang cowok-cowok bisa nih ya. Yang cowok-cowok bisa ya? Nggak apa-apa. Ya udah, yang apa-apa. Yang apa? Oke, kita nyanyi Balonku aja tapi pakai huruf O. Gimana, setuju nggak? I. Oke, nyanyi Balonku dari huruf dan pakai kata I ya. Oke? Diriku jadi ini kayak gitu. Oke? Maju dong, sini dong, maju dong. Sini. Ada yang mau pakai mic? Pak, kalian dong. Nah, ini ditutup dulu aja kali ini, bisa nggak? Oke, sini dong, tangan. Ini kalian temenan kan? Ayo, coba nyanyi yang kenceng ya. 1, 2, 3. Yang kenceng dong, nggak kedengeran. Yang paling kenceng. Ayo lagi. 1, 2, 3. Udah, gak kedengeran ya, emang agak kecil ya suaranya ya. Ya udah, terima kasih ya untuk kalian bertiga. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang tadi. Oke, ice breaking-nya kan udah, dan aku harap kalian udah bisa fokus ke materinya. Di sini kita udah buat PPT-nya, PowerPoint-nya itu buat semenarik mungkin, buat menarik audiens, yaitu menarik perhatian kalian. Jadi kita harap kalian bisa ngedengerin dan fokus ya buat ngedengerin materi yang bakal nanti aku sampein, lanjutin dari yang Kania sampai tadi. Jangan lupa dicatat. Nah, karena biarin kalau misalnya nih kalian udah tahu, nanti lupa kan, kalau udah dicatat nanti kalian bisa baca lagi gitu. Oke, next Kak. Oke, tadi kan Kak Sania nih udah ngejelasin ya apa itu self love, apa itu body positivity, apa itu manfaatnya, kayak apa itu hambatannya, faktor-faktornya. Sebenarnya kenapa sih? Kenapa kita harus ngebahas self love, body positivity? Kenapa sih? Ada yang bisa jawab gak? Kenapa kita perlu bahas materi ini gitu? Angkat tangan dong. Kamu mau? Coba deh. Ini nyampe kan? Nggak nyampe. Sini. Namanya siapa? Hah? Afifah di mana? Oke, apa Afifah? Menurut kamu kenapa bahas ini? Biar lebih percaya diri dan harus menghargai, biar menulis insecure, biar Kata-kata sendiri dong. Oke, terima kasih ya Afifah. Ada yang mau nambahin lagi? Cowok-cowoknya nih nggak mau kalah gitu, jangan mau kalah doang sama cewek-cewek.
Mau? Bisa majuan gak? Ini mic-nya kayaknya nggak nyampe deh. Ini maju. Namanya siapa? Nama saya Dewa Putri Ramadhani. Kenapa kita perlu bahas ini? Agar bisa memotivasi kita agar tidak punya pikiran buat ngebanding-bandingin kita dengan diri lain, karena kita juga punya prinsip dan sifat yang berbeda. Tangan dong fotonya. Kak, ini bagus banget, boleh kasih reward gak sih? Oke, tadi Afifah sama siapa tadi? Dea. Sama Dea, itu jawabannya udah benar banget. Kayak kenapa sih kita tuh harus perlu ngebahas kayak self love, body positivity, itu kan hal-hal yang biasa sebenarnya ya, yang kayak emang perlu ya kita punya itu. Emang kenapa sih kita harus merasakan atau punya hal itu? Wah, lagi malu ya yang belakang ya? Malu, udah malunya. Oke, next Kak. Kak Holis bisa tolong next. Oke, di sini kita udah nemuin beberapa penelitian nih. Sebelumnya aku mau nanya, kalian puas nggak sih sama diri kalian sendiri? Seberapa puas sih kalian sama diri kalian sendiri? Puas. Puas. Apa yang membuat kalian puas sama diri kalian sendiri? Karena mempunyai sikap yang belum tentu orang punya. Oke, bagus. Di sini kita nemuin penelitian seberapa puas sih kamu kepada diri kamu sendiri. Di sini ada penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% dari gadis-gadis muda Amerika berusia 13 tahun melaporkan bahwa mereka tidak bahagia dengan tubuh mereka. Angka ini meningkat hingga hampir 80% saat mereka mencapai usia 17 tahun. Di sini berarti cewek-cewek itu udah merasa insecure di umur mereka yang baru 13 tahun dan malah makin meningkat waktu mereka umur 17 tahun. Jadi makin dewasa seseorang malah makin insecure, bukannya malah makin menerima diri sendiri. Tapi mungkin kan kalian tuh mikir kalau insecure atau kayak kurangnya self love itu ke cewek-cewek ya. Ternyata cowok-cowok juga sama aja. Di sini ada 3/4 anak laki-laki atau laki-laki muda melaporkan menggunakan zat-zat peningkat penampilan dan performa untuk mengubah citra tubuh mereka. Di sini ada nggak cowok-cowok yang kayak insecure sama badannya kayak karena kan cowok-cowok tuh pasti dianggapnya harus lebih kuat, kayak tinggi atau kayak yang berotot kayak gitu-gitu, yang akhirnya kalian tuh minum zat-zat yang kayak obat kuat atau obat buat penambah otot. Ada nggak di sini? Nggak ada lah ya, kayaknya nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Waduh, nggak boleh ya, nggak boleh. Bahaya, itu tuh pasti ada efek sampingnya. Nah, dari sini juga dari sampel remaja Australia, 6,8 anak laki-laki dan 19,6% anak perempuan melaporkan ketidakpuasan terhadap tubuh mereka yang secara klinis. Emang cowok juga ngerasain, tapi tetap cewek ini tetap memimpin, tetap yang suka insecure tuh cewek-cewek, yang lebih banyak insecure tuh cewek-cewek. Bener gak cowok? Bener kan? Mungkin kalian yang punya pacar kayak cewek pacarnya tuh kayak aku cantik gak sih gitu, kayak harus validasi banget gitu loh, insecure banget gitu kan. Cowok-cowok pasti sering ya ngerasain capek ngedengerin cewek-cewek yang insecure terus gitu kan. Cewek-cewek nih kenapa sih sebenarnya sering-sering insecure gitu, nggak percaya diri gitu, kenapa sih ngebanding-bandingin sama cewek lain? Nanti giliran cowoknya, iya cantikan itu, nanti kita marah. Ya nggak sih? Kita tuh jangan nyari penyakit sendiri kan? Ya kan Kak Putri? Gak boleh kayak gitu kan Kak Putri? Oke, di sini kan udah ada nih penelitian yang nunjukin ternyata masih banyak orang-orang yang tidak puas sama diri mereka sendiri. Oke, next Kak. Oke, di sini orang yang belum punya self love biasanya sulit menerima bentuk tubuh atau wajahnya sendiri. Akhirnya mereka berusaha jadi versi yang dianggap ideal.
Hal apa sih yang mereka lakuin buat mereka itu mencapai kata ideal itu? Ini, dua ini, yaitu operasi plastik, yaitu merubah bentuk fisik mereka, mengubah badan mereka, atau dengan ini, menjadi orang lain di sosial media dengan pesona palsu foto selfie yang diedit di media sosial. Oke, operasi plastik semakin dianggap normal. Menurut kalian kenapa sih semakin dianggap normal? Operasi plastik itu kenapa sih sekarang kayaknya normal deh? Karena mereka menganggap operasi plastik itu normal itu karena kayak ya udah dia mau meningkatkan self love, mencintai diri mereka sendiri, tapi dengan caranya yang salah, pengennya instan, kayak pengennya ya udah deh, kayaknya kurang mancung nih, ya udah operasi plastik, kayaknya kurang putih deh, suntik putih kayak gitu-gitu, itu pengennya yang instan. Dan mereka berharap pasti dengan mereka mengubah kayak gitu, mereka akhirnya mencintai diri mereka sendiri, padahal ya belum tentu. Atau pesona palsu foto selfie yang diedit di media sosial. Menurut kalian emang salah kita ngedit-ngedit foto buat ngupload di sosial media? Salah? Enggak, jawabannya tuh enggak salah sama sekali. Karena kan kita hidup di zaman yang teknologinya udah canggih, HP kita udah HP bagus, fiturnya udah banyak, filter IG segala itu udah banyak. Terus kenapa kita nggak mempergunakan itu? Ya kita pasti bakal mempergunakan fasilitas yang ada kan. Tapi itu jadi salah kalau misalnya niat kita mengupload ke sosial media itu dengan cara ingin mendapatkan pengakuan orang lain, haus validasi, kayak bukan cuma untuk mencintai diri sendiri, tapi emang mereka tuh pengen butuh pengakuan dari orang lain kayak gitu. Ada nggak di sini yang ngedit foto biar kayak dibilang cantik sama orang lain kayak gitu? Padahal kenapa coba kalian gak bilang ke diri kalian sendiri kayak kalian tuh cantik? Kenapa harus butuh orang lain yang bilang kalau kalian cantik? Kenapa nggak kalian sendiri bilang kalau aku tuh cantik, aku tuh ganteng, aku tuh udah cukup kok? Kenapa harus butuh orang lain buat ngevalidasi itu? Kita tuh nggak perlu hal itu. Kita tuh punya diri kita sendiri untuk kita tahu apa sih kelebihan kita kayak gitu. Oke kak, next. Di sini ada data negara dengan kasus operasi plastik terbanyak. Di sini bisa dilihat siapa yang paling terbanyak negaranya? Oke, betul. Di Korea Selatan, operasi plastik tuh udah dianggap lumrah banget, udah dianggap tabu banget, udah hal biasa banget. Kalau di sini kan masih kayak, dia operasi plastik, masih ada komen-komen negatif. Tapi kalau di Korea Selatan, karena saking tabunya, saking biasanya, itu orang yang ngelakuin kesehatan mental operasi plastik itu udah hal biasa, nggak dapet pro dan kontra gitu. Di sini Indonesia ada di data ke 82, masih jauh. Tapi kalau kalian tahu ya di TikTok, di sosial media, Indonesia tuh lagi hype-hypenya operasi plastik. Banyak artis-artis yang melakukan operasi plastik, bahkan ada yang bilang itu demi kesehatan fisiknya, atau ada yang mereka harus obatin kayak gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya operasi plastik dengan tujuan untuk mengubah diri, dengan mengubah diri dan membutuhkan validasi orang, itu salah gitu. Sebenarnya operasi plastik nggak salah kan? Uang dia kayak kita nggak dirugiin sama sekali. Tapi kalau misalnya tujuan mereka, cara pemikiran mereka itu untuk pengakuan dari orang lain kayak gitu, itu salah gitu. Oke, next kak. Oke, di sini tuh sebenarnya self love itu body positivity itu gampang, tapi ada loh penghambat-penghambat dari self love dan body positivity ini. Apa sih penghambat-penghambatnya? Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang tahu faktor internal itu apa dan faktor eksternal itu apa? Oke, faktor internal itu adalah faktor-faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Tapi kalau faktor-faktor eksternal itu faktor-faktor yang ada dari lingkungan atau dari luar kayak gitu. Nah, apa sih faktor internalnya itu apa aja sih kak? Gitu. Yang pertama itu nggak kenal sama diri sendiri. Siapa di sini yang merasa dirinya kita nggak kenal sama diri kita sendiri? Ada nggak? Kenal nggak sama diri kita sendiri? Bukan yang kayak oke, aku Alia, bukan kayak gitu. Tapi bisa mengenali diri kita sendiri itu kayak nggak tahu apa kelebihan, kekuatan atau hal baik dalam diri kita. Kayak kita tuh nggak tahu nih passion kita kemana, kekuatan kita kemana, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kayak gitu. Yang selanjutnya itu trauma. Misal nih pernah gagal, dibully atau disakiti, bikin kita susah percaya diri. Jadi kayak misalnya
Kayak misalnya nih, ada yang pernah dibully di sini dan dibawa-bawa fisik, ada nggak? Ada. Pasti hal-hal kayak gitu tuh bakal menghambat banget untuk kita dalam self love dan body positivity. Karena orang misalnya kita kebuli nih, misalnya bully-bulinya bawa-bawa fisik misalnya, kamu tuh jelek, kamu tuh hitam, kamu tuh gendut kayak gitu. Itu tuh bakal jadi penghambat banget buat dirinya. Karena nanti kalau misalnya mereka udah mau mencoba keluar dari zona itu, mau berusaha membangun self love dan body positivity, itu tuh bakal jadi penghambat karena kayak setiap dia mau mencintai dirinya sendiri kayak tapi kata orang lain, tapi kan waktu itu katanya aku tuh jelek, aku tuh hitam, aku tuh gendut kayak gitu-gitu. Nah itu tuh jadi faktor penghambat ya. Yang ketiga perfeksionis, yang dimana selalu pengen sempurna, jadi gampang kecewa sama diri sendiri. Ini nih perfeksionis nih kayak ibaratnya kita itu pengennya kelebihan kita aja, tapi kita nggak mau menerima kekurangan kita. Jadi kayak kalau setiap ada yang kurang dalam diri kita, kayak kita ngerasa kecewa, ngerasa kenapa sih aku tuh banyak kurangnya, padahal banyak juga loh kelebihan dia. Tapi karena dia pengennya perfeksionis, pengennya selalu sempurna, pengennya semuanya tinggi, semuanya perfect, itu jadinya jadi faktor penghambat juga. Karena self love itu bukan cuma menerima kelebihan kita, tapi self love juga harus menerima kekurangan kita juga gitu. Yang terakhir di sini ada overthinking. Siapa yang suka overthinking di sini? Itu udah pasti. Aku pun sama. Terlalu fokus sama kekurangan, merasa nggak cukup terus. Overthinking di sini tuh bakal ngebuat kayak kita tuh nggak pernah cukup. Misalnya kita udah ngelakuin ini, tapi kayaknya enggak deh, kayaknya kurang deh, kayaknya aku harusnya kayak gini deh, harusnya kayak gini deh. Jadi kayak kita tuh nggak pernah cukup. Jadi kita tuh overthinking terus. Kita selalu overthinking sampai kita tuh lupa harus self love kayak gitu. Nah, selain faktor internal, di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yang pertama komentar negatif. Komentar negatif itu nggak selalu dari sosial media, tapi mungkin dari lingkungan kalian ada yang suka omongan-omongan negatif ke kalian gitu loh, kayak yang nggak ngenakin dan ngebuat kalian tuh sakit hati. Kayak misalnya omongan-omongan yang kayak bullying yang tadi itu termasuk komentar negatif karena ada verbal yang menyakiti kan di situ. Kayak misalnya kayak tadi, kamu kenapa jelek banget sih, kamu kenapa ini banget sih, kayak gitu. Itu kan komentar negatif yang dimana ini nih bakal menghambat dia untuk membangun self love. Selanjutnya di sini standar budaya. Cantik itu harus putih, cowok itu harus kuat. Bener gak sih? Pasti kalian di lingkungan kalian tuh pasti udah tahu banget gak sih? Kayak gini. Kayak misal nih ya, ada orang yang padahal hitam tapi dia tuh cantik gitu. Tapi karena dia punya standar budayanya yang kayak cantik tuh harus putih, jadi dia kayak aku tuh gak cantik karena aku tuh hitam, aku tuh jadinya jelek gitu. Padahal itu tuh standar budaya doang yang sebenarnya emang harusnya dihapusin. Kayak misalnya laki-laki harus kuat, laki-laki kalau nangis tuh dibilang banci, dibilang lebay, dibilang kayak alay kayak gitu. Padahal itu tuh cuma standar sosial aja, standar budaya aja. Kalau misalnya laki tuh harus kuat, padahal kata kuat itu ya semua orang harus kuat dong, nggak harus laki-laki doang yang kuat, cewek pun harus kuat. Jadi ini tuh sebenarnya standar-standar budaya yang sebenarnya harusnya dihilangin, dan kalian tuh nggak boleh terpaku sama standar budaya ini gitu. Yang ketiga itu media sosial. Terlalu sering lihat orang yang sempurna bikin kita ngerasa kurang. Padahal kan kita nggak tahu ya di media sosial itu dia kayak gimana. Kayak misalnya nih kalian buka IG, terus kalian melihat pencapaian-pencapaian orang. Kok dia umur segini udah kerja ya? Oh dia umur segini udah kayak gini ya? Oh dia masuk umur segini udah punya pacar ya? Kayak gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya di belakang itu kayak dia ngerasain apa, ngalamin apa. Tapi kita tuh terlalu fokus sama pencapaian-pencapaian dia yang mereka upload di sosial media, sampai kita tuh akhirnya membandingkan diri dan merasa kita tuh tertinggal jauh banget gitu. Yang terakhir di sini adalah lingkungan toksik. Teman atau keluarga yang suka merendahkan atau membandingkan, ini bakal menghambat banget dalam proses self love. Di sini kalian ngerasa kelas kalian toksik nggak nih? Teman-teman kalian ngerasa sehat nggak? Ya, Enggak. Di sini ada yang suka bercanda bawa fisik gitu nggak? Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Bercanda itu nggak boleh bawa fisik. Kalau misalnya mungkin yang kalian ledek nanti lagi moodnya lagi nggak baik,
nanti malah jadinya berantem. Kita tuh harus saling menyayangi, kayak kita tuh nggak boleh saling ledek-ledek kayak gitu. Apalagi kita nggak tahu kan setelah diledek orang itu fine nggak, orang itu bakal overthinking nggak, kayak gitu. Apalagi itu nanti bisa jadi jatuhnya bullying, nggak boleh jadi ya. Oke, next Kak. Oke, self love itu kan penting, tapi harus apa? Seimbang. Betul, harus seimbang. Di sini kita udah nyiapin 2 kasus, ada kasus pertama dan kasus kedua. Di kasus pertama ini, seorang remaja perempuan di Jakarta mengalami depresi karena merasa tidak pernah cukup cantik seperti teman-temannya di media sosial. Ia merasa dirinya nggak akan pernah punya pacar atau disukai siapapun. Ia akhirnya dirawat karena sempat mencoba menyakiti diri sendiri. Menurut kalian nih, kenapa sih dia sampai nyakitin diri sendiri? Betul. Jadi tadinya tuh dia cuma ngerasa insecure aja, ngerasa nggak cukup aja. Tapi kok bisa ya sampai menyakiti diri sendiri? Kalian tahu kan self harm? Tahu kan? Self harm, tahu? Nyakitin diri di sini, silat-silat ini. Itu nggak boleh ya, kalian nggak boleh ya, itu nggak boleh ya. Nah, di materi kali ini kita bakal coba dikit-dikit masukin pembelajaran dari jurusan kita nih. Tadi jurusan kita tuh jurusan apa? Bukan jurusannya. Betul. Kalian tahu kan psikolog itu mempelajari kesehatan mental. Nah, di sini dari kasus yang pertama ini tuh masuk banget di kesehatan mental. Kenapa dia sampai menyakiti diri? Itu karena mental dia jadinya nggak sehat. Dia nih ngerasa mengalami depresi. Depresi itu kan termasuk kesehatan mental, ya kan? Karena merasa tidak pernah cukup cantik. Jadinya dia nggak merasa insecure lah, merasa kurang lah. Nah, terus mungkin ada faktor-faktor dari lingkungannya atau dari keluarganya tuh nggak mendukung, malah jadi lebih memperhambat dia sampai akhirnya dia nyakitin diri. Dia ngerasa dirinya nggak pantas, dirinya ngerasa mungkin kayaknya udah deh, saya mending mati aja, kayak gitu-gitu. Itu karena ngerasa nggak percaya diri. Itu padahal kan hal kecil ya, cuma nggak percaya diri loh, cuma insecure loh. Tapi bisa loh sampai kesehatan mental ini. Jadi kesehatan mental itu penting banget ya teman-teman. Pokoknya selain fisik, kalau fisik itu bisa diobatin karena kelihatan mukanya. Tapi kalau kesehatan mentalnya itu ada yang salah, ada yang sakit, itu nggak akan bisa kelihatan. Jadi aku harap teman-teman semua saling care sama teman-temannya, untuk saling berbagi cerita, untuk sering sharing curhat lah sama teman-temannya. Kalau misalnya ada masalah, kalian harus cerita ke orang-orang yang kalian percaya. Cowok-cowok nih, biasanya kalian kalau cerita-cerita tuh ke siapa sih? Ke temennya gitu sering sharing nggak? Enggak ya? Terus kalian kalau misalnya ada yang mau diceritain gitu, ceritanya mana? Nggak ada? Nggak ada? Ke pacarnya nggak? Nggak cerita? Sayang, aku hari ini lagi abis ini deh gitu? Nggak? Nggak ada? Nanti kalian sering cerita ya sama bapak kalian atau sama mama kalian atau sama teman-teman kalian yang kalian percaya. Pokoknya jangan sampai kalian tuh mendem sendiri, oke? Nah, di kasus kedua ini, kalau tadi kan itu kurang self love ya, kasusnya itu kurang self love kan. Tapi di sini di kasus kedua itu ada over self love. Apa sih over self love itu? Benar, betul banget. Di sini di kasus kedua, meskipun tidak ada kasus spesifik yang dilaporkan di media, fenomena over self love atau narsistik pada remaja dapat terlihat dari perilaku seperti selalu ingin menjadi pusat perhatian, sulit menerima kritik, dan merasa diri paling benar. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh budaya flexing di media sosial. Apa sih flexing? Di mana individu memamerkan pencapaian atau kekayaan untuk mendapatkan pengakuan. Oke, di sini aku mau nanya deh. Ini kan lagi hype banget, kita kan Gen Z ya. Kita Gen Z kan? Kan semua Gen Z kan? Kita Gen Z nih. Di sini ada nggak yang nonton Asmara Gen Z? Cowok-cowok nggak ada? Ada yang nonton? Nggak ada yang nonton ya? Oh, ada yang nonton. Sebenarnya di sini tuh Asmara Gen Z itu tuh bagus banget karena mereka tuh membahas tentang kesehatan mental kayak gitu. Nah, kalian tahu karakter Raisa? Oke. Nah, Raisa itu sama, dia tuh ada ngalamin kejadian over self love, di mana dia tuh narsistik, dia ngerasa dirinya paling sempurna, gila spotlight, bener banget.
Nah, kebayang kan over self love tuh kayak gimana? Kebayang nggak cowok-cowok? Kebayang ya, over self love itu kayak gimana, kurang self love itu gimana? Jadi gimana sih kak? Kurang self love gak boleh, over self love juga gak boleh. Terus gimana sih? Oke, next kak. Sebelum aku kasih tahu gimana itu nih di kasus pertama itu, perasaan tidak dicintai atau tidak memiliki pasangan dapat membuat remaja merasa rendah diri dan tidak berharga. Jika perasaan ini terus-menerus dipendam tanpa dukungan atau pemahaman dari lingkungan sekitar, dapat berkembang menjadi depresi yang serius. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin kecil itu bisa jadi serius gara-gara bisa jadi kena depresi kayak gitu. Nah, di kasus kedua, over self love dapat membuat seseorang sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain karena cenderung meremehkan atau mengabaikan perasaan orang lain. Jika tidak disadari dan dikendalikan, perilaku ini dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder. Kalian tahu kan kalau Raisa itu di Tohoya itu dia punya NPD? Kalian tahu NPD itu apa? Jadi narcissistic personality disorder itu adalah dia tuh kayak ya itu gila spotlight, dia tuh pengennya dia yang paling sempurna, jadi nganggap orang lain tuh selalu di bawah dia kayak gitu. NPD ini itu termasuk penyakit kesehatan mental, penyakit mental. Jadi NPD sama depresi ini termasuk penyakit mental yang dimana ini tuh cuma karena self love lah gitu, hal yang dasar. Tapi kok bisa sampai ke depresi, bisa sampai ke NPD kayak gitu. Itu kan berarti kan hal-hal kecil yang ternyata tuh dampaknya tuh besar kayak gitu. Nah, di sini ada analisis psikologis. Karena kebetulan kita dari psikologi, kita mau nih sedikit-sedikit membahas tentang psikologi. Di sini ada analisis psikologis ketidakseimbangan self love. Kedua kasus di atas menunjukkan bagaimana self love yang tidak seimbang dapat berdampak negatif. Kurang self love, merasa tidak berharga dan tidak layak dicintai yang dapat menyebabkan depresi dan perilaku menyakiti diri sendiri. Over self love atau narsistik merasa diri paling hebat dan tidak bisa menerima keberhasilan orang lain, sehingga mendorong perilaku merugikan seperti sabotase atau kekerasan. Jadi karena dia pengennya dia yang paling spotlight, dia yang paling terang, jadi dia meredupkan orang lain dengan cara sabotase atau melakukan kekerasan kepada orang lain. Itu nggak boleh ya teman-teman. Oke, next kak. Oke, di sini sosial media menjadi pengaruh paling besar menghambat self love. Karena ada yang mau bantu bacain nggak? Kamu deh yang depan. Bacain aja, bacain. Yang pertama. Standar. Kamu deh bacain. Membentuk standar yang tidak realistis. Di media sosial banyak orang yang hanya menampilkan sisi terbaik dari hidup mereka. Tubuh ideal, wajah mulus, gaya hidup mewah yang membuat kita merasa kurang saat membandingkan diri. Oke. Membentuk standar yang tidak realistis. Kalian pasti punya Instagram, punya TikTok, punya apapun ya kan, sosial media. Kalian tuh kayak ngerasa orang-orang tuh kok pencapaiannya tinggi banget ya. Kok orang-orang kayaknya berhasil ya. Kok kayaknya mereka sukses ya kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah, jadi kita tuh membandingkan, terus kita membandingin diri kita. Kok dia udah kayak gini, apalagi yang seumuran gitu kan. Kok kayaknya dia udah kesana, tapi kok saya masih di sini aja. Jadi kayak ngerasa kurang. Padahal kita kan nggak tahu ya di belakangnya tuh kayak gimana. Kegagalan apa aja, penghambat apa aja yang mereka udah rasain sebelum mereka mengupload keberhasilan mereka itu. Yang kedua, mau bacain deh. Kedua. Perbandingan sosial yang terus-menerus, scroll sebentar saja bisa langsung muncul pikiran kenapa aku gak secantik dia atau kenapa hidupku gak seseru mereka. Ini bikin rasa percaya diri turun. Oke, makasih ya. Kamu juga tadi makasih ya. Perbandingan sosial yang terus-menerus. Ini tuh kayak apalagi kita ya Gen Z itu tuh sering banget scroll terus kayak kita insecure terus. Padahal kan kita harusnya scroll itu untuk self reward ya, untuk istirahat, tapi kita malah pikiran kita nggak dipakai buat istirahat, kita malah ngebandingin terus kayak gitu. Nah, di sini ada ketiga. Kamu deh bacain. Mendorong
obsesi dengan citra diri karena pengen kelihatan sempurna di medsos, jadi sibuk mengubah diri bukan menerima diri. Oke, makasih ya. Di sini tuh karena kita tuh obsesi pengen dilihat sempurna sama orang. Akhirnya kita tuh kayak ya udah kita merubah diri. Kayak misalnya kita ngikutin tren, kita ngikutin hal-hal yang lagi hype di sosial media, sampai kita tuh lupa bukannya kita tuh harusnya jangan mengubah diri, tapi kita tuh harusnya menerima diri kayak gitu. Sampai sini paham nggak sih kalian? Oke, next. Nah, di sini tuh jadi gimana sih cara kita tuh menyimbangi self love? Yang pertama, kenali diri sendiri. Tahu kelebihan dan kekurangan kamu. Jangan cuma fokus ke yang buruk, tapi juga akui hal yang baik dari diri kamu. Kita boleh tahu kekurangan kita, tapi kita juga harus akui kalau misalnya ada hal-hal baik loh dalam diri kita yang harus kita terima, yang harus lebih kita prioritasin kayak gitu. Yang kedua, berhenti membandingkan. Ini hal yang harus banget kalian lakuin. Fokus sama progres diri sendiri. Ingat, yang kamu lihat di media sosial belum tentu kenyataan utuh. Kita tuh nggak tahu yang terjadi sebenarnya itu apa. Jadi kita tuh nggak usah membanding-bandingkan diri lah. Semua orang tuh punya proses mereka masing-masing. Mereka tuh punya hambatannya masing-masing kayak gitu. Yang ketiga, rawat diri. Jadi kita ini bukan cuma buat menerima aja, tapi kita juga harus ngerawat. Kayak misalnya, oh ya udah kekurangan aku tuh kayak gini. Ya udah, nggak kayak gitu, tapi dirawat. Mungkin dengan makan sehat, istirahat yang cukup, belajar, ibadah, semua itu bentuk cinta ke diri sendiri juga. Jadi kita tuh jangan cuma menerima doang, tapi kita juga harus rawat dan upgrade diri untuk jadi lebih baik. Tapi tanpa kita nggak menerima kekurangan kita ya, kita terima dulu, baru kita ubah pelan-pelan gitu, oke? Nah, selanjutnya punya batasan. Gak semua orang harus kamu senangkan. Lindungi diri dari lingkungan atau omongan yang toksik. Kita tuh punya filter, kita tuh punya hak untuk diri kita sendiri. Kita punya dua tangan, kita tutup kuping kita. Gak usah dengerin orang-orang, karena dua tangan kita tuh gak bisa kan untuk menutup semua mulut orang-orang yang toksik. Ya kita tutup aja kuping kita. Kita punya dua tangan, kita punya dua telinga, kita tutup. Kita filter orang-orang yang nyakitin kita. Kita tuh berhak loh untuk itu. Kita tuh orang pertama yang harus disalahin dalam menyakiti diri kita sendiri. Karena yang paling nyakitin diri sendiri tuh ya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak mau orang lain nyakitin kita, itu kita nggak bakal sakit hati kok kayak gitu. Selanjutnya, evaluasi diri. Self love bukan berarti selalu merasa benar. Kalau salah, berani introspeksi dan belajar. Jadi kita juga harus evaluasi lah ya. Kita harus berusaha belajar dari hal-hal yang menurut kalian tuh kayaknya harus ada yang diubah gitu loh. Nah, yang selanjutnya, tetap rendah hati. Kamu berharga, tapi bukan berarti lebih dari orang lain. Hormati juga keunikan dan proses hidup orang lain. Jadi kayak kita ini udah menerima diri kita sendiri. Tapi kita kayak jadi malah merasa pede kayak, aku tuh lebih baik daripada orang lain. Kayak nggak boleh kayak gitu juga. Kita juga harus terima kekurangan orang lain, keunikan orang lain, kayak gitu ya. Oke, next. Ini bentar lagi kok, jangan ngantuk dulu ya. Ini kalian tadi katanya harusnya pelajaran matematika ya? Ini kalian masih mending belajar matematika ya dibanding ketemu kita? Dengerin dong ya, semoga kita tuh berharapnya kita udah nyiapin ini semua. Jadi kita berharap kalian bisa fokus dan bisa ngambil hal positif yang dari tadi kita sampaikan ya. Di sini udah kesimpulan nih. Kesimpulannya itu penting bagi kita untuk memahami bahwa mencintai diri sendiri itu penting, tetapi harus dengan cara yang sehat dan seimbang. Menghargai diri sendiri tanpa merendahkan orang lain, serta menerima kelebihan dan kekurangan diri adalah kunci untuk membangun hubungan sosial yang positif dan kesehatan mental yang baik. Self love itu bukan tentang jadi yang paling cantik, paling pintar, atau paling keren, tapi tentang berdamai sama diri sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Oke, udah mungkin kayaknya udah materinya. Pada ngantuk ya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, mungkin materi yang disampaikan mungkin agak bosan atau agak emang bikin ngantuk ya. Tapi kita makasih banget buat kalian-kalian yang udah mau dengerin dan menyempatkan waktunya buat
dengerin yang tadi kita udah omongin, jelasin. Nah, selanjutnya kita ngapain sih Kak? Ada yang mau tahu nggak? Kita ngapain? Velocity, nanti itu terakhir. Kita masih ada rangkaian. Tahu gak sih, kita itu bawa paper bag nih. Hadiah-hadiahnya itu masih banyak banget. Masa kita bawa pulang lagi? Jadi, tapi sebelum kita game-games atau kita kayak ngasih hadiah, kita tuh bakal bawain teknik. Ini sharing time dulu guys, ternyata. Maaf, saya salah. Jadi kita mau, Kak Olis, mungkin saya bakal balikan dulu ke moderator untuk sesi ini. Oke, balik lagi ya. Gimana tadi materinya? Seru kan pasti. Mungkin agak sedikit boring karena mungkin sekarang tuh jam-jam rawan banget ya. Apalagi rawan begal katanya. Enggak dong. Nah, tapi walaupun sedikit boring dan agak ya sedikit kaku mungkin dari kalian, tapi ini sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman. Apalagi buat berlangsungnya kalian belajar ya. Masa belajar mikirin yang lain, mikirin kenapa sih aku kayak gini, kenapa nggak kayak gitu, kayak membandingkan gitu, kenapa aku nggak ranking 1, kenapa aku nggak jadi 10 besar. Dengan dipaparkan materi tadi, semoga hal-hal kayak gitu berkurang ya. Nah, sekarang kita sharing time nih teman-teman. Itu tolong ada yang mau ditanyakan dari teman-teman ke kakak-kakak yang di depan tentang self love ataupun apa aja? Iya, kenapa? Mau tanya? Yang belakang kenapa mau nanya enggak? Siapa? Acil angkat tangannya. Angkat tangannya. Ada yang mau tanya? Tanya dong. Hadiahnya masih mau pulang lagi nih. Nah, ada hadiahnya kok teman-teman. Yuk. Nih, yang di depan diam-diam aja nih kayaknya mau nanya enggak? Coba, karena dari tadi perempuan udah aktif ya. Mungkin kita kasih waktu buat sebelah sini nih, buat yang ganteng-ganteng dulu gitu. Kan nih yang ganteng-ganteng ini nih mau nanya enggak? Buru. Nggak apa-apa nanya apa aja yang di luar materi juga nggak apa-apa ya kakak boleh kan? Ya. Apa? Cara mengatasi insecure kah atau apa tuh? Boleh? Bebas. Ada nggak? Mau nanya? Nggak apa-apa nanya aja, mau nanya. Di luar materi juga nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja. Nanti ya, sabar. Kayak sebelah sini antusias banget nih. Kita bangunin yang lagi senyap-senyap ini nih. Ada lagi nggak? Ayo. Yang namanya jidan-jidan tuh yang mana sih? Yang mana? Median tuh, duduk orang aja. Mana? Yang mana? Yang bener. Yang ini. Kamu namanya jidan? Kenapa? Dibully sama siapa? Nggak boleh. Siapa yang suka ngebully jidan? Kamu suka ngebully jidan? Nggak boleh ya. Marahin ya kalau misalkan dia ngebully jidan ataupun siapapun, marahin ya, nggak boleh. Nggak ada nih sebelah sini. Mungkin nanti ya, kakak bakal balik lagi ke sebelah sini. Oke, sebelah sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, siapa namanya? Dea. Oke, berdiri Dea boleh? Ini kayaknya baiknya nggak nyampe sini nggak apa-apa ya, nggak nyampe situ nggak apa-apa ya. Ya. Mau silakan, mau bertanya apa? Gimana sih Kak kalau kita punya trauma terus traumanya udah sembuh malah jadi trauma? Aduh, dalam banget. Pertanyaannya, coba pertanyaannya apa tadi? Bagaimana? Oke. Dea, gimana sih kalau kita punya trauma, udah disembuhin, tapi dibikin trauma lagi? Aduh, itu relate banget ya. Kayaknya bukan Dea doang, yang lain gitu nggak?
Kayaknya ini jadi spotlight banget ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Ada ini teman kita ini namanya siapa? Yang lagi kipas-kipas. Siapa? Febian, aduh ganteng banget. Oke, mungkin bisa dijawab? Ada yang lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kita tampung dulu ya. 3 atau berapa? 3 ya? Kita mau yang nanya 2, nanti kita tanya 2 orang. Oke. Satu lagi nih pengen dari sebelah sini nih Kak. Guru ada yang mau tanya Kak? Febian mau tanya nggak? Enggak. Yang depan mau nanya Kak? Enggak sih. Tadi nyimak nggak? Berarti Kak Alia kan tadi kita nampung 2 pertanyaan dan kita nanya 2 ya. Berarti kita nanya ke pihak yang ganteng-ganteng aja ya karena nggak mau nanya. Katanya udah nyimak jadi udah siap nih kalau kita tanya ya kakak-kakak. Ada lagi? Aul, oke. Aul. Gimana sih Kak caranya biar kita berani tampil ke depan? Tepuk tangan dulu dong untuk Aul ya. Ini benar banget karena gak semua orang tuh punya rasa percaya diri buat ngomong di depan. Apalagi kan ada nih yang udah megang mic aja tuh kayak gemeter gini kan. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada pasti yang kayak gitu. Buat ngomong tuh suka nggak pede, takut malu, takut salah. Jangan takut salah karena kita lagi belajar. Kalau kita nggak salah, nggak bakal belajar dong. Kita salahnya apa? Ya. Itu bagus banget pertanyaannya. Oke, udah dicatat. Oke, mau dijawab sekarang Kak? Oke, boleh. Oke, tadi aku mau jawab pertanyaannya Dea ya tadi. Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi trauma yang udah sembuh tapi dibentuk trauma lagi ya? Jadi emang orang yang udah punya trauma itu tuh emang bukan berarti hilang terus. Tadi yang mana sih yang nanya? Oh ya kamu ya. Bukan berarti abis traumanya hilang udah sembuh total. Itu tuh enggak. Emang trauma itu tuh bakal tetap ada di dalam diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kita malah jatuh lagi, kita kena bully lagi atau kita punya trauma lagi jadinya. Jadi kita bakal harus ngobatin ya dari awal lagi. Sebenarnya caranya gimana? Caranya dari kamu sembuh dari trauma itu kayak gimana? Cara kamu sembuhnya awalnya? Mungkin emang hal kayak gitu tuh bakal capek ya, karena harus pulang lagi, harus ngelakuin itu lagi. Tapi ya caranya nggak ada lagi, karena kamu yang paling tahu diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa itu trauma lagi, kamu jatuh lagi, ya yang tadi yang kamu bisa lakuin, kamu tutup telinga dengan kamu gak usah mikirin omongan orang-orang, gak usah dengerin apa kata orang-orang. Itu tuh sebenarnya gak ada untungnya buat kita. Kayak itu tuh jadi angin lalu aja. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya trauma kayak gitu, jangankan ngalamin kejadian hal itu lagi. Dengan misalnya nih, dia cuman misalnya dia dapat trauma itu di masa putih biru. Dia cuma ngelihat, mungkin dia udah SMA nantinya, tapi dia bisa ngelihat orang-orang cuma pakai seragam putih biru. Dia bisa ingat sama trauma itu lagi. Karena orang yang punya trauma itu gak akan bisa sembuh 100%. Kalaupun memang udah parah banget, udah ngerasa nggak bisa kontrol nih, kayaknya traumanya udah terlalu negatif di diri kita, kamu bisa datang ke yang profesional, kamu bisa datang ke psikolog. Jadi kalian tuh jangan pernah takut sama psikolog untuk konsultasi apa yang kalian rasain, untuk cerita, sharing, itu tuh nggak masalah sama sekali. Nggak ada yang perlu ditakutin untuk datang ke psikolog. Ada nggak sih di sini yang ngerasa takut ke psikolog, kayak ngerasa kayaknya psikolog tuh cuman nganuin kerjanya ya ngobatin orang gila atau di rumah sakit jiwa? Ada nggak yang punya pikiran kayak gitu? Iya. Bahkan guru BK yang dari tadi bantuin kita juga itu termasuknya kalian punya ini kan,
punya hak untuk cerita-cerita sama guru BK kan di sini. Nah kayak gitu, guru BK profesional itu tuh bisa ngebantu kalian untuk, mereka tuh nggak bisa nyembuhin, yang nyembuhin tuh diri kita sendiri, tapi mereka bisa ngasih tahu solusi apa sih yang bisa kita lakuin untuk sembuh dari trauma ini atau sembuh dari rasa sakit yang kalian rasain kayak gitu. Mungkin dia ngejawab gak? Tadi dia kan? Kejawab? Oke, Kak kasih dong rewardnya. Makasih ya Dea udah mau berpartisipasi. Pertanyaannya Aul ya, yang kedua, gimana sih caranya kita itu biar bisa tampil berani di depan ya? Nah yang pertama, kita itu bisa kenali diri kita dulu, kayak apa sih kelebihan dan kekurangan di dalam diri kita. Nah kalau kita udah tahu apa kekurangan dan kelebihannya, kita itu berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi jangan suka membandingkan dirinya ya. Nah terus yang ketiga, itu bisa dengan merawat diri kita sendiri, yaitu bisa dari cara makannya, terus juga pola tidurnya yang teratur. Jadi nggak boleh sering-sering begadang ya. Nah terus kalau udah melakukan 3 cara itu, kamu itu tinggal tingkatin aja kepercayaan diri kamu. Nah saat misalnya di depan sering aktif saat guru bertanya, terus kamu tingkatin lagi deh kepercayaan diri kamu. Seperti itu sih. Nah intinya kamu jangan pikirin omongan-omongan orang lain. Nah itu bisa jadi bikin kamu tuh overthinking, terus kamu gak percaya diri. Seperti itu. Bisa dipahami? Makasih ya. Oke. Udah cukup jelas terjawab kan pertanyaannya? Ya, kayaknya nanti siapa? Depi ya? Dea, aduh maaf banget. Nanti dia kalau sekiranya emang udah over banget, itu bisa konsul ke psikolog yang lebih profesional ya. Karena trauma itu bukan masalah yang kecil. Oke. Kita next ke kita akan melakukan butterfly hug teman-teman. Oke, di sini butterfly hug itu sering dilakuin dari psikolog-psikolog tuh emang sering nyaranin untuk ngelakuin butterfly hug. Gimana sih Kak cara ngelakuin butterfly hug? Kalian ikutin ya. Yang pertama, memposisikan agar duduk nyaman dan rileks. Kalian rileks nyaman dulu duduknya, udah nyaman. Yang kedua, kalian tarik nafas dalam 3 kali sambil membayangkan hal yang menyenangkan. Tarik nafas. Buang. Lanjutnya, kalian tutup mata sambil menyilangkan tangan seperti memeluk diri sendiri. Oke, udah rileks semuanya? Oke, kalian tutup mata dong, tutup mata dong. Tutup mata, nggak boleh ngintip. Tutup mata. Aku mau kalian semua, ya banget tutup mata dong. Yang mata yang buka, Iya, dianuin ya pakai. Ini kita serius ya teman-teman. Kalian harus relax. Di sini aku bakal bacain teks. Kalian harus membayangkan dan kalian harus resapin ya. Oke Kak, bisa mulai? Kita pakai lagu ya teman-teman. Tutup mata. Kamu tutup mata. Oke, relax ya. Peluk diri sendiri sekuat mungkin. Dipeluk dong dirinya, masa diem aja. Oke, udah relax semuanya. Oke. Sebentar, kalian relax dulu, jangan buka mata.
Jangan buka mata kalian. Tutup mata ganteng cantik. Duduknya tegak, nggak disuruh tidur sayang-sayangku, bangun ya. Oke. Sekarang bayangkan kamu sedang duduk di ruang yang tenang. Di depan kamu ada seseorang yang kamu kenal. Wajahnya lelah, matanya sembab. Kamu mendekat dan kamu sadar itu adalah diri kamu sendiri. Peluk dia. Peluk diri kamu sendiri. Rasakan detak jantungnya. Betapa keras dia bertahan. Betapa banyak yang dia simpan sendirian. Lalu katakan pelan-pelan, maaf ya. Maaf karena aku terlalu sibuk menyayangi orang lain. Sampai lupa menyayangi kamu, diriku sendiri. Maaf karena aku sibuk mengejar kata sempurna. Sampai lupa kamu udah sejauh ini. Terima kasih ya, karena meski sering aku abaikan, kamu tetap berdiri. Karena meski sering diremehkan, kamu tetap percaya sedikit demi sedikit. Terima kasih karena kamu gak benar-benar pergi ninggalin aku. Mulai sekarang, aku janji akan lebih lembut ke kamu, akan berhenti membandingkan kamu dengan mereka, akan mencintai tubuh ini, pikiran ini, luka ini, karena semuanya adalah bagian dari aku, dan aku layak dicintai. Katakan dalam hati, pelan-pelan, aku cukup, aku pantas, aku berharga, dan aku akan mencintai diriku sendiri. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Sekarang buka mata kalian. Hari ini kamu baru aja ngelakuin hal paling penting, yaitu memeluk dirimu sendiri. Dan rasakan, kamu gak sendirian. Love yourself. Karena menjadi sempurna di mata manusia itu gak akan pernah ada habisnya. Cukup menjadi orang baik dan baik untuk diri kamu sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh dipeluk teman-temannya, boleh dipeluk teman-temannya dan rasain kalau kalian itu selalu ada. Peluk temennya, kalian gak perlu gengsi. Abis ini kalian lebih cintai diri kalian sendiri ya. Peluk lagi dong temen-temennya, peluk lagi dong. Bilang ke mereka kalau kalian tuh bakal saling selalu ada. Ingat, tahu semua orang ninggalin kalian, ada satu orang yang bakal ninggalin kalian, yaitu diri kita sendiri. Orang lain belum tentu ada di saat kalian susah. Jadi kalian tuh cuma punya diri kalian sendiri. Love yourself ya semua teman-teman. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini kan dari tadi. Oke, di sini karena tadi kalian ada yang nanya, ada yang dapat hadiah, kayaknya gak adil gak sih? Kita semua punya hadiah untuk kalian semua. Kita bakal bagiin ya teman-teman, semuanya bakal dapat dan kondusif ya teman-teman. Sebelah sini ada yang sedih gitu. Ada nih, Bu. Woi, pusing. Peluk dong temennya kalau nangis. Sudah ada sejak tahun 1953. Iklan itu merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah kami dan memasak dunia. Nih, yang kakak bagiin nanti teman-teman diisi ya.
bisa diisi sekarang. Yang udah dapet bisa langsung diisi. Sisa buat gue ya. Dipakai ya. Ada yang belum dapat, cowok-cowok udah dapat Semuanya udah dapat belum? Belum. Teman-teman, ini kan kalian udah waktu istirahat ya. Ini kita boleh nggak minta foto dulu? Boleh, kita foto dulu ya. Ada yang boleh minta tolong panggilin temennya nggak ya di luar buat fotoin kita? Jangan kamu mau badain teman saya ya. Yang mana? Aduh kalian ini. Tadi siapa yang udah berani goda-godain teman kakak? Aku ini Febian.